Mungkin dia belum tahu kubis itu apa. Ya. Mungkin dikasih tahu lagi kalau banyak makan men nanti sakit gigi. Sakit gigi itu apa? Sakit gigi, giginya sakit, nanti kamu sakit. Nah seperti itu. Ya. Atau misalnya kalau jalan di depan ada lubang, mungkin kita arahkan geser, ya dek geser sini, jangan lewat situ, ada lubang. Atau jangan geser, ayo kita geser, jangan ada akhirnya. Seperti itu, biar tidak kepleset. Seperti itu ternyata Bapak Ibu, harusnya kita sebagai seorang guru. Ya. Jadi kita menuntun siswanya. Siswanya mau apa? Seperti tadi kata merdeka. Ya. Jadi siswanya pinginnya apa? Kalau Ki Hajar Dewantara itu ada istilahnya menghamba. Menghamba, tapi bukan menghamba jadi rakyat, pembantu, bukan. Jadi maksudnya menghamba itu kita ikuti keinginan siswa. Karena siswa itu punya keinginannya sendiri. Ya. Dia punya misalnya angan-angan sendiri. Ada siswa yang senangnya materi ini, ada siswa yang senangnya materi ini. Jadi bagaimana kita memfasilitasi siswa kita dengan apa yang mereka senangi. Jadi kalau selama ini kita mengajar itu teacher center, berpusat pada guru. Nah, di dalam pemikiran KHD ini bagaimana berpusat kepada siswa. Maunya siswa apa sih? Berikanlah pilihan-pilihan kepada siswa. Memang saya belum bisa sepenuhnya mengaplikasikan itu, tapi saya sedang berusaha. Jadi di tengah-tengah pelajaran saya, kalau misalnya bikin project, ya, project misalnya pemrograman, atau yang lainnya. Pemrograman itu kan ada banyak. Contohnya saja ada pemrograman Python, C, pemrograman R, pemrograman apalagi C++, gitu. Nah, di antara pemrograman ini coba saya berikan, Bro, kamu pelajari, kamu minatnya di pemrograman yang mana. Jadi tidak akan saya paksakan, oh kamu harus semuanya bisa pemrograman Python, tidak. Karena logika siswa itu berbeda-beda otaknya. Dia mungkin lebih cepat, oh senang pelajaran Python, oh dia lebih senang pelajaran C++, R, bahasa R, dan lain sebagainya. Jadi kita berikan pilihan kepada siswa. Jadi tidak harus manut kepada gurunya, tapi gurunya bisa memfasilitasi keinginan siswa. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kodrat alam dan zaman. Jadi di sini berhubungan erat, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan pembaruan, hendaknya selalu dengan bahwa segala kepentingan anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun masyarakat, jangan sampai meninggalkan kepentingan berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Jadi begini yang dimaksud di sini. Jadi kita tetap harus istilahnya melihat kearifan lokal yang ada di tempat kita untuk mendidik anak. Dan juga harus mengindahkan zaman. Zaman kita sekolah dulu tentu berbeda dengan sekolah zaman sekarang. Zaman dulu belum ada teknologi, zaman Bapak Ibu semuanya seperti hanya zaman saya dulu. Sekolah belum ada komputer, belum ada HP, belum ada bantuan teknologi untuk belajar. Jadi bisa kita sesuaikan. Jadi sekarang sudah ada bantuan teknologi atau penggunaan teknologi yang kita pakai. Jangan seperti pengajaran waktu saya dulu, CBSA, catat buku sampai habis, Nah, sering kan zaman dulu saya di SMA juga begitu. Gurunya rapat atau pergi kemana, anak suruh nyatet. Nyatet di papan tulis. Daripada nyatet di papan tulis kan banyak energinya terbuang. Memang sih dengan membaca kita sudah belajar. Dengan menulis itu kan kita sudah 2 kali ya membaca juga kan. Selain menulis juga membaca, masukkan ke memori kita. Namun di era zaman sekarang tentu sudah tidak terlalu apa istilahnya? Nah sudah tidak zaman. Karena zaman kita sudah beda.
ya, mungkin kita kasih project tugas, silakan baca bab ini halaman sekian, tuliskan rangkumannya, kirim ke saya via email. Nah, itu sudah penggunaan teknologi di zaman sekarang, ya. Nah, seperti itu. Terus misalnya kalau ada acara-acara di sekolah, ya, mungkin kayak kemarin nih Bapak Ibu, kita sudah mengimplementasikannya, ya, bahwa anak-anak juga mempresentasikan atau menunjukkan bakatnya dengan budaya kita. Ini kemarin ada nari ebek itu, gitu. Nah, itu apresiasi bagus sekali, gitu. Sesuai dengan kearifan lokal kita. Misalnya di Kejobong kita kan banyak yang ebek gitu, gitu. Nah, itu bagus, itu harus di go internasional lah itu Bapak, gitu. Kalau internasional belum, ya internasi lokal misalnya, ya. Seperti itu, okay? Jadi maksud dari kodrat alam dan zaman. Alamnya kita lihat, alam sekitar sini siapa sih kebudayaannya, misalnya nebeng. Ada yang di sini alamnya apa sih? Oh, alamnya metropolitan. Nah, seperti itu. Orangnya banyak kan berkebun boleh. Nah, misalnya bagaimana caranya kita mengajarkan? Oke. Nih, didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zaman sendiri. Nah, ini berarti berkaitan dengan abad 21 sekarang ini. Nah, wah, ini sudah thank you ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa yang menjadi tugas kita sebagai guru adalah mendidik dan mengajar anak-anak kita agar mereka dapat mandiri dan berdikari di atas kaki sendiri secara merdeka, Bapak Ibu. Okay. Jadi merdeka student center, okay. Student center. Jadi bagaimana anak-anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Okay. Jadi kita sebagai guru itu kalau diistilahkan Ki Hajar Dewantoro itu sebagai petani, Bapak Ibu. Contohnya petani, kita itu petani. Petani yang sedang macul di sawah-sawahnya apa? Anak-anak murid-murid kita. Okay. Jadi mereka punya kodratnya sendiri. Okay. Jadi kalau petani gimana? Petani itu apa yang bisa dilakukan petani itu mengolah tanam, memberi pupuk. Okay. Kemudian menyiangi, memberi air agar tanamannya tumbuh bagus. Okay. Contohnya kalau kita petani nanam bulir, karena kita kearifan lokal nanamnya bulir. Tanahnya kita kasih, cara mengolah tanahnya kita lakukan seperti menanam padi. Kira-kira budidnya hidup atau bagaimana? Subur atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Okay. Jadi kita itu seperti petani, perlakukan tanaman sebagaimana tanaman itu. Jadi kalau yang di KHD itu, memperlakukan padi sesuai dengan kodratnya padi, memperlakukan tanaman jagung sebagai kodratnya jagung. Jangan memperlakukan tanaman padi dengan cara tanamnya jagung, tidak jadi. Atau bahkan paling ekstrim, nanam padi suruh tumbuhnya jagung. Nah, itu sudah tidak bisa, tidak bisa, itu impossible, bahasa Jawanya, impossible. Jadi seperti itu. Kita sebagai guru harus introspeksi diri. Itu yang saya temukan dalam mempelajari KHD ini. Saya harus introspeksi. Saya tidak mungkin mengajak guru lain, tetapi apa yang saya harus lakukan? Saya harus introspeksi diri ke dalam diri saya. Sudahkah saya melakukan atau meneladani pemikiran KHD ini? Jadi mari kita lihat ke diri saya sendiri. Saya mengajak melihat diri saya sendiri. Apa yang sudah kita lakukan sebagai guru? Apa yang sudah saya lakukan untuk anak didik saya? Sudahkah saya memerdekakan mereka? Sudahkah saya memberi pilihan-pilihan opsi-opsi kepada mereka? Sudahkah saya memperlakukan mereka sesuai dengan kodratnya? Tadi jagung ya jagung, padi ya padi. Seperti itu. Jadi itu sedikit yang saya dapat
Sebetulnya masih banyak, cuma nanti saya harus gantian dengan Pak Faiz. Jadi pada intinya seperti itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Mungkin Bapak Ibu sudah sebagian besar sudah malah mengaplikasikan ini. Mungkin cuma saya yang telat ini. Saya baru tahu dari KHD ini. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah mengaplikasikannya malah ya. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan, tularkan ke Bapak Ibu bagi yang belum, bahwa proses pembelajaran harus student center. Kita harus memerdekakan mereka, memerdekakan manusia, agar murid kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan